Insya Allah. Dia di klub malam pool dance kan yang puter gitu. Set. Itu paginya dilalerin. Itu Pampers yang suka di lemari itu ya? Bukan itu kamper. Segini-segini. Ya, aku nanya santai, relax. Selasa Kliwon suka ngumpul. Nanti ada leluhur yang masuk ke ibu. Itu ada pesan yang disampaikan. Rak buku aku bisa terbuang sendiri. Dulu itu. Bentar keluar gitu. Kak, makasih karena episode ini aku nggak jadi mengakhiri hidupku. Apa? Film horor selalu ada terus dari dulu sampai sekarang. Karena memang pasar gaib di Indonesia tuh nggak pernah habis. Tahu nggak? Lu udah tua belum? Tahu kali. Salah. Film Kang Sola from Kang Mak. Itu film complicated abis, lengkap, lucunya ada kadang. Ya, ada Siapa sih yang horornya. main di situ? Gue. Karena ada permainan jadi kecil bunyinya. Nah, tapi maksud gue kenapa ya sekarang si horor-horor ini ada terus ya? Iya ya, lagi kita kalau ngeliat di OTT, di Netflix atau segala macam. Lebih banyak banget tuh, yang nomor 2, nomor 3. Enggak apa-apa, Pak. Nggak tahu hari ini saya kayak agak resah gitu. Aku hari ini tuh ngobrol sama Tendi tuh kayak banyak gelisah banget Enggak. ya. Curiga, Iya. curiga. Bukan curiga, cuman kenapa sih horor terus gitu? Ya emang lagi happening banget hal-hal yang berbau gaib itu. Gitu ya? Bukan cuma di film. Gimana, Di hal-hal yang menyangkut dunia nyata juga. Yang bersentuhan langsung itu Masa? rame banget Tendi. Aku cuma takut itu potnya takutnya terlalu jatuh nanti kena kepala kakak aku. Maaf ya sama dosa-dosa aku selama beberapa episode. Aku janji gak nakal lagi deh. Hai guys, Tidak mungkin kamu ramah. love. Aduh Tuhan, kaget gue. Bukain deh. Kayaknya si Johan deh. Johan kan suka gitu. Ya. Kak Sarah. Kaget gue. Ya ampun, Kak Sarah. Tahu juga rumah Tendi. Tahu dong, kan rumah kita bersama. Ampun. Bentar, ini mah teman lama gue. Ini teman lama. Teman lama. Apa yang benar? Besti ya kita. Besti banget. Bener. Coba Tuh, mirip banget kan? aduh sumpah seumuran. Tingginya sama. Kulitnya sama, Cantiknya sama. mancungnya sama. Gimana kalau kita udahin bohongnya? Ayo. Duduk. Jangan suka bohongin orang. Tepuk tangan dong buat Sarah. Baik Sarah Wijayanto ini. Apa? Ini kan kita lagi ngobrol kalau di ngerujak itu, di ngerumpi ajak-ajak, itu harus diawali dengan Ya betul. Lu tua enggak? Lu tahu enggak? Ya kalau misalnya nih Sarah, Ya. ini yang gua kenal dan gua tahu ini anak tahun 90-an yang sebetulnya dia backgroundnya tuh di industri simuk. Apa tuh simuk? Musik. Simuk. Iya. Musik. Tapi Bo, Kenapa? lu tua enggak? Lu tahu enggak? Ya sekarang ini malah dia sibuknya di yang urusan beda gitu. Yang beda yang mana? Yang beda. Oh, itu. Yang urusannya tuh enggak yang kelihatan gitu. Oh iya. Kok sabi? Kok bisa? Iya. Bulak-bulak mulu kalau ngomong Iya, dah. betul. Boleh nggak kalau aku ngobrol sama Sarah? Aku nggak sini. Kenapa sih? Kok gitu? Dia tuh suka ada kejutan-kejutan gitu, Bo. Iya. Ya kan aku nggak menyeramkan. Enggak, kalau serem kayak gini mah nggak mungkin. Iyalah. Orang yang lihat gue serem. Enggak dong. Seneng merem, maksudnya seneng merem. Iya. Ini kan waktu itu aku di waktu horor itu pertama di TV, dari TV kan. Itu tahun 2012. Presenter. Jadi co-host waktu Oke. itu. Enggak, awalnya itu aku reporter dulu di acara liputan. Jadi jangan begadang kalau lo sembarangan goyang bahu. Aku cuman dapet Ada serem-serem cuma cuma dapat 60 detik. Tapi muncul. Lumayan. Iya. Liputan tuh kalau misalnya ada acara event apa gitu ya. Ke klub-klub malam gitu. Oh ya ampun, aku mah nggak pernah. Emang nggak pernah ke klub malam gitu? Aku mah ke Kenapa? gereja tiap hari. Ya Allah. Iya. Masya Allah. dia di
klub malam pool dance kan yang muter gitu, set. Itu paginya dilalerin. Kan itu bukan buat penangkap lalat, Oh, Pak. Salah dong, beda. Iya. Oh kan zaman muda mah pasti kita begaul. Iya. Jadi awalnya dulu itu, terus kan aku deket sama campers, sama kreatif tuh aku deket lah gitu. Itu campers yang suka di lemari itu ya? Bukan itu kamper. Kamper, segini-segini. Ya, aku nanya santai, relax ya. Nah, Oke. sabar. Terus udah gitu aku sering cerita lah sama mereka kalau misalnya lagi jalan itu aku ngeliat sesuatu aku selalu sharing cerita gitu. Lihat Nah, apa maksudnya? itu Lihat sesuatu. ada ini deh, itu ada perempuan lagi berdiri kayak gitu. Terus akhirnya ada acara horor. Ini kan lagi cerita, Bu. Iya. Cerita Bu, katanya suruh cerita. Ibu nanya Aku tadi. nggak dengerin, soalnya kalau aku gini usus aku ketutup. Jadi biar lebih jelas aku gini. Iya, jadi lancar lagi kan. Iya. Terus udah gitu diajaklah jadi bintang tamu dulu. Jadi bintang tamu sekali terus keterusan akhirnya jadi co-host acara itu bertahun-tahun. Akhirnya ada 2 acara dulu Mr. Tukul jalan-jalan, Ya. terus masih dunia lain. Nah, tapi Mr. Tukul jalan-jalan itu kan nggak ada horor-horornya ya? Siapa bilang? Ya, itu aku nanya bukan mancing, aku nanya. Oh, iya. Aku nanya bukan mancing. Aku nanya, Pak, ini bukan mancing, enggak, aku nanya. Iya, ya. Jadi bermula dari memang Sarah emang bisa lihat gitu ya. Emang dari kecil kan turunan semua. Ibuku juga dari ibu, nenek aku semuanya Bisa. peka Ada gitu. DNA-nya emang bukan dia sendiri dari leluhurnya. Turunin. Terus suka masak apa di rumah? Oh, nggak ada hubungan ya? Rumahnya beda banget. Pak. Iya, oke. Kayak nggak pengen banget bahas itu kayaknya langsung ke masakan jauh amat. Dari turunan kasarnya emang udah ada bisa itu. Ibu juga pernah cerita. Maksudnya nenek kamu bisa begini atau apa? Jadi dulu itu waktu kita masih kecil, keluargaku tuh kalau misalnya malam Selasa Kliwon suka ngumpul. Nanti ada leluhur yang masuk ke ibu, itu ada pesan yang disampaikan. Pegel ya Mbak? Enggak tahu tuh kenapa ya jadi Apa? kayak Dingin ya? Iya. Ya Allah, kan AC-nya dingin. Iya benar. Terus udah gitu, ini semua tercatat. Jadi Ini kakek lu umur aku, berapa? aku dari kecil ya, dari kita tuh cucu-cucu masih kecil suka ngeliatin gitu, sampai SD SMP lah gitu ya. Nggak pengen main sepeda, main layangan gitu apa? Iya main, tapi kan kalau mereka, Lagi kumpul. maksudnya kalau pas lagi ngumpul kan anak-anak juga ada tuh di rumah Uti Akong dulu. Ya kita suka ngintip kadang-kadang gitu. Sudah mulai agak besaran ikut duduk di dekat situ. Jadi mendengar pesan yang disampaikan. Semua di jurnal ada bukunya. Jadi memang kumpulan keluarga itu memang betul-betul Memang. ada kegiatan yang selalu rutin dilakukan. Tapi semenjak nenek sama kakek aku udah meninggal, ya udah nggak pernah lagi. Dan ibu aku kan mungkin udah sekarang udah Iya. 71 umurnya kan. Jadi dia kayak nggak kayak dulu lah gitu, lebih menutup. Kalau kan capek pasti ada yang masuk terus ngomong gitu. Kan tenaga juga pasti. Iya. Nah terus Sarah udah mulai ngerasa bahwa bisa nih punya kemampuan yang sama dengan keluarga gitu ya. Itu pas kapan? Waktu masih kecil kan ngelihat gitu-gitu aja ya. Ya. Cuman yang bener Sarah cerita aja udah. Cerita aja, cerita. Aku dengerin. Kenapa sih aku menakutkan ya mukanya? Enggak, aku nunggu ceritanya aja. Jadi sebenarnya waktu mulai ikut co-host di acara horor ya. Jadi nggak tahu kenapa aku itu mendatangi lokasi-lokasi yang selalu ada koneksinya. Jadi menjadi perjalanan aku untuk akhirnya bisa menerima apa yang aku punya. Jadi aku belajar untuk ngobrol sama mereka, aku konten energinya supaya nggak capek. Belajar ngobrol sama mereka. Kalau gua kan belajar bimbel ya, kumon gitu, belajar Normalnya nyetir, orang. belajar jahit, Belajar apa? masak. Belajar karate. Gitu, iya. Yang ini beda nih. Ini beda nih. Sarah belajarnya untuk Komunikasi sama mereka yang tidak terlihat. Supaya kita punya kontrol, kalau enggak nanti mereka maunya menguasai. ini dipelajari apa karena dapat kesempatan untuk ada di sebuah pekerjaan yang harus ngedalami situasi itu, atau memang Sarah punya keinginan sendiri pengen? Emang punya keinginan sendiri, karena kan aku nggak cuma pada saat syuting, setiap hari kan aku harus ngejalanin itu. Jadi off cam juga sama. Kalau di kamar tiba-tiba ada yang masuk, ada yang itu buku di rak buku aku bisa terbuang sendiri. Dulu itu. Mental keluar gitu. Mental aja gitu. Kalau angin kayak nggak mungkin deh dia mental Buku gini. tebal segini mah nggak mungkin ya. Lah, kan ke depan dulu.
ke depan terus tuk gitu. Oh, ya bukan mental begini. Kenapa, Bu? Enggak, takut hujan. Kan di dalam. Ya, enggak, bocor Bu. Ya betul. Apa yang ditakutin? Iya betul. Iya, benar. Sar, kan orang tuh justru menghindari capek tanda kutip ya. Ya nggak sih? To be honest, di keluargaku ada tante aku yang punya kemampuan seperti itu. Jadi dari kecil tuh kita juga kadang suka diginiin, jangan di situ. Bet ke ibu aku, Mama Betty, bet lo jangan di situ. Jadi aku pun juga terbiasa, di tanteku, di keluargaku juga ada yang kayak gitu. Tapi kadang si tanteku ini, Tante Olin bilang bahwa kadang gue juga capek sih karena lihat gitu. Iya. Nah Sarah mau mendalami, bukan mau, aduh gue udah aja deh nggak mau gitu. Kenapa pengen banget gitu buat malah bukan ngekat atau nutup. Justru malah supaya aku nggak capek. Maksudnya kan kalau capek ya pasti aku capek, semakin bertambahnya usia semakin peka, tapi juga justru malah supaya aku bisa kontrol, supaya aku bisa ngejalanin hidupnya sehari-hari normal. Kan lebih enak ini kita nggak lihat misalnya. Oh ini ya, Iya kan? pernah in denial. Aku kan melalui waktu itu juga kayak Nggak peduli itu gitu misalnya. enggak gitu dan masih mempertanyakan terus ya. Iya. Aku nggak tahu kenapa ketemu orang-orang yang nggak mungkin dia tahu bisa kasih afirmasi misalnya dari nama. Dia bisa nyebutin nama yang itu hanya nenek aku sama ibu aku yang tahu. Wow. Di Sulawesi. Dia kuncennya Dan itu tepat. aku kan kaget kita syuting Mister Tukul waktu itu. Dia kuncennya Wentirat, pernah denger nggak? Di Palu itu ada kerajaan gaib, nah, kuncennya di situ. Dia nyapa aku tuh matanya gini nih. Terus dia nyebut nama itu. Gimana coba mau ngomong apa lu? Oh, iya. Aku yang kayak iya deh. Gitu terus ada bisikan gitu. Bilangnya bahasa Jawa ngomong masih nggak percaya. Gitu. Jadi aku pelan-pelan akhirnya oh ya udah deh kalau misalnya emang ini bagian dari aku ya aku terima gitu. Berarti ini berarti memang ini melekat, memang Sarah memiliki kemampuan karena ada keturunan yang diwariskan ke Sarah, bukan hanya sekedar ada bagian dari konten yang memang lagi diangkat sekarang ini kan orang gitu Iya, kan iya, iya. ngegali dari konten supaya lebih happening, lebih apa gitu. Enggak, tiap hari begitu. Belajar. Ada aja yang dilihat. Iyalah. Ada nggak dalam kondisi kayak Kak Sada lagi nggak pengen lihat sesuatu tapi si dia tuh mencari perhatian. Ini kalau lagi syuting film misalnya, lagi syuting film, kan aku pasti fokus ke adegan, mesti ada yang Iya, kan aku konsen lagi ya. melakukan pekerjaan lain gitu ya. Aku ngelihat di set itu kan suka pasti ada yang muncul, apalagi kalau di luar kota. Aku cuekin tuh berhari-hari. Waktu datang dia si cewek ini, sampai kapan mau pura-pura nggak lihat aku katanya. Aduh, males. Kata dia. Iya kata dia. Ya udah akhirnya ya udah deh maaf aku gitu. Akhirnya aku gambar. Terus sempat komunikasi, oh ya udah deh abis ini aku doain kamu ya. Oh, udah hilang. Jadi cuman as simple as Pengen di dia notice pengen gitu doang. Iya, aku Diakui kasih keberadaannya. doa. Udah. Dia pengen cerita aja, pengen curhat juga. Aduh. Nggak pegel ya, capek dengerin cerita mereka gitu, Sar. Nggak, maksudnya maksudnya nggak mau ngomong begini-begini, bukan. didengar loh, Bukan gitu. Oh, kayak orang kayak apatis Kadang itu nggak Sarah juga peduli. mungkin ada capek-capeknya. Oh, oke. Capek, kalau Oke, capek oke. Iya, aku mah. Oh, iya. Capek, Love. kalau capek banget gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih aku masih ngejalanin ini? Maksudnya kan bisa aja aku udah si Diari Misteri Sarah kan udah 7 tahun ya. Kalau dibilang capek nggak capek sekali gitu, tapi dari situ kenapa aku terus semangat karena dari cerita mereka aku selalu mendapatkan sesuatu dari situ, kayak pelajaran-pelajaran tentang hidup sebenarnya. Oh, ngeliatnya dari sisi itunya dikit. Bagaimana supaya nggak melakukan kesalahan yang sama, jangan sampai kita masih hidup aja bisa jadi nyangkut. Itu yang aku baru dapat, karena as simple as misalnya ya. Dia cuman mau mendengar kata maaf dari seseorang. Itu dia tidak dengar. Itu bisa dia jadinya looping. Jadi seperti Ulang-ulang rasanya terus. belum selesai. Jadi belum tentu karena meninggalnya tragis misalnya. Dibunuh atau apa gitu ya. Tapi juga karena emosional yang belum terselesaikan itu bisa jadi nyangkut gitu. Makanya dari situ belajar. Artinya kita harus belajar punya hati besar ya. Artinya kita harus berani ya minta maaf.
aku belajar banyak tentang diri aku sebenarnya dari situ. Belajar nilai-nilai positifnya dari yang Jadi insight-nya gitu yang diterima sama Sarah. Jadi kalau orang kan bilang, oh kenapa sih lo ngomongin hantu mulu, ngomongin orang mati gitu. Iya. Enggak, sebenarnya aku nih ngomongin tentang hidup. Iya. Cuma narasumbernya aja beda sama kita. Iya, gitu. narasumbernya. Oke, kita panggilkan narasumber. Jangan. Buat apa? Ini ibu aja. Iya. Ini ibu aja nggak ada yang lain. Oh, nggak ada. Iya, Oh ya, nggak ada. Ini pesan doang. Nah, yang satu lagi nggak ada di briefing kok nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oh ya udah. Iya. Berarti di setiap kesempatan, setiap momen, setiap monyong apa enggak nih, biar anget, biar anget. Kamu sendiri gerah biasanya bilang. Nggak tahu kok jadi agak beda gitu. Dingin ya? Iya. Kalau yang nonton, Tendi mana tahu? Ada. Oh, ada. Lagi nggak terlalu lucu ini, maaf banget. Sorry ya. Sorry. Itu kayak gak apa-apa, Iya. aja. Ini emang Tina Kinut ya? Emang takut? Enggak. Oh, enggak. Ini aja. Acting ya? Penasaran aja. Oh. Emang orangnya support karena kan vibe-nya kan lagi. Mampus. Ibu Hajar diem loh. Diem. Ya kan emang. Dimanapun kan Sarah masuk di apa di mana kan berarti kan tadi Sarah bilang bisa lihat gitu ya. Itu berarti dimanapun gitu bisa lihat Bisa, dan mereka bisa. nunjukin gitu aja. Iya, cuman ya aku belajar untuk ya aku fokus ke kamu lah, iya. Mungkin pas yang dulu-dulu doang kasar kali kayak terganggu pas lagi ngobrol ada yang gimana-gimana baru terganggu. Tapi kadang-kadang kan kalau perhatiin aja aku kadang-kadang kalau ngomong gini juga suka kadang-kadang mana gitu ke distract. Kenapa Tapi sih? ya emang begitu. Oh, biar apa? Ya nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba ada yang lewat pasti kan otomatis kan kita kayak gitu. Iya. Cuman bukan mata. Jadi gini, kalau misalnya aku ngeliat sesuatu nih di sini, terus kalau misalnya aku giniin tuh nggak ada. Jadi gimana caranya untuk bisa melihat semakin jelas? Malah justru aku harus merem. Makin merem Ya udah, Dik. Coba 1, 2, 3. Nggak usah. Nggak mau merem. Jangan merem-merem. aku tidak akan merem. Tidak akan merem. Tidak merem. Dia merem, dia merem lagi. Ngerujak dulu ya. Ngerujak dulu. Oh ini boleh. Iya boleh. Kan namanya. Kita lagi ngerujak. Ngerujak, ngerumpi, ngajak aja. Iya. Ayo kita Boleh diminum nggak? Boleh. Udah punya gelas juga. Gitu. Di rumahnya Sarah yang satu lagi ada namanya kan? Gelas Iya. ada dong. Ada dong. Ada dong. namanya. Aku minum ya guys. Iya kan? Kita tuh bukan cuma merchandise-nya, kita udah dibikinin waduk. Ada. Buat apa, Pak? Ada waduknya. Buat PLT. Iya, iya. Kamu mau ngerujak? Iya. Enak nggak? Nggak mau ngerujak? Boleh ya nih tuh. Pernah nyobain nggak makan rujak ada permen di dalam? Nggak enak banget rasanya. Siapa ya itu? Saya. Emang? Rujaknya ya rasa rujak ya. Iya, rasa rujak Iya, banget iya. sih. Bo. Wih, Nah, ada gitu Bo. ya. Bener ya. Oh iya iya. Ya gue kaget waktu dia bilang bom matanya melotot. Bo, ada yang takut. Ya. Ini kan sekarang kalau orang dengar nama Sarah Wijayanto, orang udah tahu wah ini yang berhubungan dengan horor gitu kan, segala sesuatu yang pasti beririsan dengan itu gitu. Iya. Sementara satu sisi orang juga banyak yang tahu kamu dari industri musik tahun 90-an gitu. Terus Tua banget ya. seru banget Iya. si bukan perpindahan ya, tapi dulu musisi, ya kita bisa bilang musisi juga. Transisi itu sekarang jadi toto ada di dunia horor gitu. Universe yang berbeda tuh, musik tiba-tiba horor. Apa sih? Enggak, tadi ada Gagap. Orang batuk nengok, orang bangkis nengok. Maaf. Semuanya. Masa orang gak boleh gerak? Iya. Loh, ini curiga aja bawaannya. Gimana Sar? Kenapa ini berubah? Iya. Sebenarnya nggak berubah. Tetap. Aku masih nulis lagu. Nah, Aku masih rilis lagu. Kan ada diary misteri Sarah. Ada diary musik Sarah. Jadi aku berbagi cerita melalui lirik gitu. Berbagi cerita yang kamu dapat dari teman-teman tak terlihat ini kamu tuangkan melalui lirik-lirik lagu. Ada satu lagu, tapi ada beberapa juga yang inspirasinya dari situ, judulnya Hilang. Jadi jangan sampai kita jadi manusia nyangkut, mengejar sesuatu yang semu. Oh, SMU, masih SMU bukan? Astagfirullahaladzim, bukan. semuanya beda, maksud semua tuh kayak nggak Kira-kira ada jelas Nah, ya, itu loh. gitu. Bukan yang di tembok. Apa semut. sih, Bu?
Lucu aduh, gak? gua Lumayan kayak ya? tolol Nggak banget. apa-apa, lucu. Lucu ya, lumayan ya. Gua tolol banget nih. Nggak Gak apa-apa. Kan biasa jedor-jedor lucu-lucu banget. Mau pada beli siomay nggak gua beliin? Nggak usah. Jangan, nggak usah. Ya kali. Nggak usah. Tiba-tiba rajin banget. Iya, takutnya Sarah pengen siomay. Iya, Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah. Ya. Kalaupun tadi Sarah bilang nulis lagu segala macam terinspirasi dari bertemu dan ceritanya mereka itu, izin nggak ke mereka? Izin, maksudnya ada satu lagu judulnya lagunya Suti. Itu tahun 2015 rilisnya itu karena si Suti itu ada di rumah aku yang dulu. Terus dia datang kayak sebenarnya dia cuman bilang aku suka sama cowok ini. Tapi kan bukan berarti dia mau apa-apa ya, cuman cerita aja. Aku udah marah duluan. Tunggu. Itu kan berarti di rumah lu yang dulu, yang lu tinggal di situ. Ketemu terus dong? Ketemu. Ke dapur ada dia. Pernah nggak pas dibuka rice cooker ada dia di situ? Itu nasi dong. Tidak, bukan. Serem juga kalau dibuka ada. Nah, gitu ya. Jadi sekian tahun lu tinggal di situ, lu ketemu dengan Ketemu, terus aku nulis lagunya. Cuman yang lagunya sedih sebenarnya, lagu cinta. Jadi aku minta maaf sama dia karena udah terlalu cepat menilai dia. Aku langsung marah. Aku bilang kamu jangan ganggu manusia gitu. Padahal kan dia nggak ganggu, cuman cerita doang. Akhirnya abis dari situ. Buat kita udah ganggu itu kalau kita yang kagak lihat mah ya. Dia pengen cerita maksudnya kalau buat kamu kan karena kamu tahu tujuan dia apa gitu jadi menurut cara dia menyampaikannya dengan cara apa sampai Sarah tahu bahwa dia ini pengen cerita gitu. Setelah beberapa hari itu kayak kita batin lah, aku juga kayak kok aku terlalu cepat menilai ya gitu maksudnya. Jadi ternyata kan dia cuma pengen sharing aja, bukan gue mau sama cowok ini, kan nggak kayak gitu, cuman bilang aku suka sama ini gitu. Kan belum tentu dia mau ganggu manusia gitu. Dia menyampaikannya dengan cara apa? Kita batin kan kalau kayak gitu. oh batin. Nah, beliau-beliau yang menyampaikan cerita itu selalu dalam bentuk bagus apa dalam bentuk yang kurang-kurang Seperti gimana? apa gitu? Kadang-kadang kurang-kurang. Kalau si Suti dulu karena meninggalnya dia ginting diri. Oh ginting, ya. Diri, Gintung dirung ya. dan apa ya, awal-awal itu serem. Iya ya. Tapi setelah ngobrol, aku mulai doa buat dia dan aku menuliskan ceritanya di buku. Aku nulis buku juga. Dari situ tuh kayak lama-lama berubah secara looks-nya. Oh gitu. Secara energi tuh berubah. Kayak apa sih lagu ini yang lu tulis? Yang mana? Mau yang lagunya Suti atau yang baru? Yang itu hilang? yang tadi. Yang tadi. Yang paling oke, yang paling nyangkut deh. Yang kalau beberapa lirik aja dianya dateng ada nggak? Oh jauh. Oh yaudah. Nanti takut. Oke deh, jangan. Ini kan hasil dari lirik lagu yang Sarah bikin based on hasil obrolan dengan Jadi aku kayak ngebayangin dia lagi ngeliatin cowok ini gitu. Dia ngomong, pancene kulitku pucat. Itu emang kulit aku pucat. Rambut dawa ora karuan. Panjang nggak karuan. Alame dewe wis beda. Namanya udah beda sekarang. Aku mau ngiso mandengi awakmu. Cuman bisa ngeliat Tuh. itu hasil lagunya. Lagunya Suti. Dari merinding ya. Tapi Sutinya udah nggak ada. Iya. Maksudnya udah pamit sama aku. Oh, setelah akhirnya dia tahu bahwa kamu ngedengerin ceritanya dia, terus kamu izin boleh buat apa satu karya dari cerita dia. Itu bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Waktu itu aku kita bikin live streaming anniversary Diary Misteri Sarah. Pas nyanyi lagu itu bagian sinden dia masuk masuk ke aku. Terus sebenarnya 2 bulan sebelum itu aku udah tahu dia mau pamit, cuman aku egois. Pamitnya itu pamit dari rumah itu atau pamit dari Sarah? Pamit dari aku sebenarnya. Oh, karena dia udah siap untuk ke tempat yang lebih baik, udah nggak nyangkut lagi gitu. Aku in denial, jadi aku nyuekin dia. Terus pada saat dia waktu itu masuk, kan ditanya sama Fadi, kamu mau pergi ya, mau pergi. Udah bilang sama Sarah, udah. Sarah bilang boleh nggak? Ya katanya boleh, tapi kan aku tahu hatinya katanya. Jadi ini yang dimaksud Sarah tadi, bahwa sebetulnya feedback yang diterima sama Sarah adalah dia dapat satu cerita, dapat satu cerita bahwa ternyata nggak semudah itu mereka
harus mengalami kejadian sebelum mereka pergi, iya kan ya? Betul. Itu kan kayak kenapa harus nyangkut karena kan hukumannya dia ya, karena kan dia kan ginting diri. Oh, Iya, Dia mengakhiri belum hidupnya. waktunya. Iya, gintung hidung dia. Jadi makanya itu serem dari mengerikan dulu sampai akhirnya jadi bagus. Itu kan sebenarnya ini ya karena bagian dari kita ikut mendoakan ya. Iya, Kita iya, mendoakan iya. ikhlas secara ikhlas akhirnya. Bantu ya. Mungkin ngebantu jalannya gitu. Cuman waktu dia pamit itu aku agak Sedih. sedih banget sebenarnya. Kayak apa ya? Kayak ada sahabat yang mau pergi kan gitu. Tapi lega mungkin karena Tapi setelah itu ya karena iyalah masa aku mau nahan dia Betul, gitu. Dan ini kan dia udah siap pergi. iya. Dan ini mungkin satu dari sekian cerita yang dialami sama Sarah berhubungan dengan mereka-mereka yang Iya. hanya Sarah yang bisa ngobrol, Iya, bisa betul. lihat gitu. Aku nangis 2 kali sih kehilangan maksudnya yang hentes ya yang aku 2 kali nangis. Dia 3 kali mau syuting ini nih. Astagfirullahaladzim. Nangis. Belum muntah, belum berak-berak. Coy. Karena perlu persiapan. Persiapan kita ke Sarah kan. Oh, iya, betul. iya. Begitu dalamnya. Aku pernah lihat satu tayangannya Sarah waktu di TV yang sempat jadi gue tuh takut tapi penasaran gitu. Jadi pernah lihat pokoknya waktu itu Takut tapi penasaran. ya kayak apa sih gitu. Nah, ini beneran ya gitu. Kayak penasaran ini beneran gak sih atau cuma kayak setting atau apa gitu-gitu ya Iya, saat iya. aku cerita. Terus sampai akhirnya di situ ada cerita bahwa Sarah ketemu sama anak kecil yang itu ya udah pokoknya gitu doang ya. Nah, Yang cerita mana? bahwa nggak cuma satu yang dia temui si Mbak yang tadi, tapi banyak banget cerita-cerita Banyak banget, sampai ya. akhirnya tuh membawa pesan tersendiri buat Sarah dan kamu dianggap sebagai media supaya menyampaikan apa yang mereka yang ingin. rasakan. Nah ini kebetulan Diki mau kasih lihat nih ada satu foto, ya kan Diki ya? Betul, kita punya satu foto. Ini yang boleh Nah, itu dia, diceritakan Diki foto yang ini tahu. tentang apa? Iya, iya, apa iya, ini? Ini ada di sini nih. Nah, ini dia tuh. Foto apa ini? Oh my god. Oh my god. Cara yang ini. Bukan, ya? bukan. Dia nggak setomboy itu, bukan. Dari- Iya. Bukan dong. Mana Sar? Satu-satunya cuma Satu-satunya itu. cantik kayak itu doang. Yang baju rumbai. Ini lu Baju di rumah mana, itu. Bu? Ini mohon maaf, aku udah dapat informasinya nih ya. Iya. Jadi ini kan lagi pementasan ya kalau nggak salah. Teater itu kan. Karena terus? memang kan secara teater kan kalau ketika lagi show itu gue ganti baju. Baju iya normal. Normal kan. Harus begitu ya. Tapi kan rush. Harus cepat waktunya, timingnya harus tak Gitu kan. Mungkin karena dia terlalu cepat. sampai Kan bajunya modelnya kayak gini. kenapa? Ini tampilan depan nih, Bu. Loh, normal, kabaret gini kan pasti normal dong. Gue bilang lupa dari depan, Bu. Ini ntar dulu ya. Ini anniversary Dragonfly. Wow. Orang lama ya. Anak lama. Ya. Jadi ini mereka tuh temanya Moulin Rouge ya kan. Jadi kayak musical gitu. Ya. Jadi aku keluar ada beberapa lagu lah, sequence gitu. Nah, ganti baju harusnya. Ini oke nih. Ini it's okay ya. There's nothing wrong with this gitu ya. tapi? Jadi setelah ini tuh aku ada ganti baju. Nah, bajunya itu yang modelnya gini juga, tapi bayangkan tidak ada rumbai-rumbainya. Ini kan ada rumbai-rumbainya nih. Iya. Ya kan? Nggak apa-apa. Ya. Nggak ada rumbai-rumbainya. Nah, aku harusnya pakai luaran. Pakai ada kayak rope gitu. harusnya. Nah, yang makain baju aku Lupa. panik terus kayak salah. Pakai. Udah gitu lagunya udah mulai. Jadi akhirnya Buru-buru masuk. Aku ambil terus aku giniin aja. Jadi ternyata? satu itu ngeliat apa? pinantinat. Ya ampun, bemper. Coba kasih lihat sekarang. coy. Fotonya. Ya enggak, Oh, fotonya. nggak ada fotonya. Nggak Cuma ada. bayangin aja kayak gini tapi nggak ada rumbai-rumbainya. Wah. Oh, iya kelihatan banget belakangnya kali teman tuh Iya dah. dong. Rezeki banget yang datang. Astagfirullahaladzim. Jadi tapi aku pakai bawa si kain itu. Untuk penutup Tapi kan sih. aneh Iya, ya. iya. Tapi One day I fly away. Sang. Anjay ya kan sambil iya. jalan. Ingat kan Dev tuh? Oh, aku nggak ke gereja terus. Keren. Sar, tapi pas lu balik itu belahnya di tengah kan? Rambut. Oh, Rambut. Rambut. Iya kan belah pinggir kan Iya. iniannya rambutnya begitu. Seorang Sarah Wijayanto yang kita tahu sekarang ini boleh agak geser gitu. Ibu sebelah sana aja. Oh, kan ceritanya kaget. Iya, Apa-apa. kaget ya. Dia berekspresi kaget. Nyanyi oke. Terus sekarang sangat terbiasa sekali ada di dalam dunia horor dan lain sebagainya. Biar gini-gini nih juga pernah
pernah show di seperti ini kan berarti memang dia total kan untuk seninya. Iya, iya. Pernah mukulin cowok, bro. Iya, jadi bye-bye. Enggak mukul. Kalau mukulin tuh kayak gimana gitu. Coba ya. pukulin dia. Jangan dong. Enggak, buat contoh. Jadi berantem dulu itu. Gila nih orang. Waktu kapan sekolah? Tadi pagi? Oh, bukan. Itu tahun berapa ya? Akhir 90-an itu. Jadi aku kan ngeband, aku punya band. Jadi ini satu band aku gitu. Oke. Biasalah kan kalau satu band suka berantem Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, cuman nih kayak udah nyebelin banget dan aku ngerasa ngapain sih kita kan satu band ngapain berantem ya. Aku berusaha untuk ngomong baik-baik lah gitu. Supaya kita nggak berantem lagi, aku minta maaf. Cuman jawaban dia tuh nyebelin banget. Jadi kayak nada, pokoknya nggak tahu kenapa dia jawab sesuatu yang aku emosi. Jadi dari aku di sini nih, dia di sini. Aku lompat dari sini, gitu dia nggak mukul balik sih. Tapi aku bener-bener kayak gitu. Oh, sekenanya aja gitu. Kena sih itu sampai aku dipegangin sama operator studio itu, sampai kayak orang terbang begini dipisahin ya. Itu berarti itu umur berapa? Umur berapa ya waktu itu ya? Itu akhir 90-an. Iya. Tapi udah di TV kan? Belum? Belum dong. Belum di TV? Berarti ini udah ada gifted itu kan sebetulnya ya? Udah. Ya pas gitu di saat situ lagi berantem ada nggak yang mau bantu kamu atau apalah gitu di situ? Enggak ada. Itu aku belum. Jadi setelah umur 34 yang Lebih. kayak bener-bener aware gitu. Kalau dulu ngelihat aku bodo amat gitu. Bodo amat. Bisa gitu ya? Oh, bisa dikontrol. Kalau itu mah pure emosinya dia sebagai Pure emosinya, seorang iya. Sarah aja gitu Iya, karena itu orangnya pasti masih inget juga. siapa namanya? Namanya Ciko. Halo Ciko. Sorry ya Ciko. Iya. Dan favorit Niva Ji, Ciko sampai sekarang dia jalannya gini. Astagfirullahaladzim. Enggak karena dia ngindarin ini gitu. Takut disikat lagi gitu. Kalau udah biasa. Maaf ya aja. Ciko. Iya kan soalnya waktu itu ini ya namanya juga masih remaja ya kan. Iya. Tapi aku merasa aku punya feeling kayaknya Diki ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan. Iya, Pokoknya tapi aku cuma gimana? tanya itu doang. Aku pengen tanya awalnya. Kalau awalnya itu kamu bisa ngelihat, pasti ada takutnya dulu nggak? Takut lah. Karena kan yang seperti aku bilang beliau datang ini dalam tampilan yang pasti biayi gitu kan. Takut lah. SD SMP itu kan takut walaupun sering ngelihat keluargaku seans gitu. Cuman kan kalau misalnya aku ngeliat sendiri kayak di sekolah, aku ngelihat ya namanya anak SMP kalau ngelihat perempuan mukanya serem ada darah-darahnya gitu ya takut lah. Itu mereka muncul aja gitu? Apa Muncul gimana? aja. Aduh. Kenapa buka laci? Ada apa? Ada kuntilanak segini. Namanya Kunmin, kuntilanak mini. Ya. Ada lagi kutan. Kutan apa tuh? Kunti hutan. Ya. Oh, aduh. Banyak waktu kemarin ke Banyuwangi ada tuh. Di pinggir jalan. Bener. Ya gitu. Gitu. Nggak gini sih, cuman ya ada. Itu seru deh, gue ke Banyuwangi banyak kayak ini. Ada uring-uringan. Iring-iringan. Uringan mah marah-marah mulu. Biasa juga lagi panik saya juga ada otaknya Bu, masih bisa mikir. Iring-iringan tadi, iring-iringan, Sarah iringan. Terus jadi kalau lagi di jalan gitu Sarah ngapain? Reaksi apa ya diem aja udah kayak gitu? diem aja, cuman kayak lucu ya. Biasanya kalau yang seru itu kalau misalnya ke Amerika waktu itu sepanjang jalan tolnya tuh, kok banyak banget ya. Ada juga di sana. Ada, aku bilangnya, jangan sini dah. Karena telanjang. Telanjang. Oh. Lu mau ke sana? Jadi kebanyakan kuntinya di sana nggak pakai baju. Bugil-bugil. Beneran? Bugil-bugil. Nah, kalau di sini pada maksudnya bukan. Maksudnya yang mana nih? Kalau Kalau beda aja. Oh beda, oke beda. Tapi di sini ada juga. Ada juga yang nggak berbusana, banyak. Oh, emang konsepnya kali begitu kali dia. Nggak tahu ya, nggak pakai busana dan nggak harus rambutnya nggak harus panjang. Nggak harus panjang. Kadang-kadang ada juga yang rambutnya panjang, bukan kun sebenarnya, bukan mbak kun. Laki tapinya. Enggak, kan kalau misalnya kuntilanak itu kan Biasanya mereka kan cewek. yang meninggal karena berhubungan dengan anak. Ya. Berhubungan dengan kehamilan, misalnya meninggalnya tuh lagi mengandung. Pas lagi beranak gitu. iya gitu meninggal. Tapi kalau sekarang kan kalau misalnya ngelihat cewek rambutnya panjang pakai baju putih orang langsung disamaratakan semuanya Miss Kunti padahal mah bukan. Padahal bukan ya. Kalau cewek kan kuntilanak. Kalau cowok apa? Apa itu? Cowok ya? Udah sih. Ya masuk
Nah, bantu. Nih gue nyari lagi yang bukan itu. Gua cuman bantu temen Saya ada di otak. Saya lagi nyari yang bukan itu. saya Kuntilanak lah. Kuntilanak. Saya ada di otak, Bu, tapi nggak mau ngomong Ya, yang itu. saya kan Saya yang bantu, nyari. nanti Yang- kan dibantu. Iya. Saya nggak mau yang Iya, itu. iya, iya, Emang iya. pengen ngomong itu aja kali dia mah. Ya, ini tapi kan rata-rata orang pasti ya kalau cewek sama cowok kan pasti begitu bedanya ya. Iya, betul. Tapi kenapa di sana sama sini beda ya konsepnya ya? Wujudnya gitu. Oh wujudnya iya agak berbeda. Di Jepang pun beda. Yang lidahnya keluar-keluar, yang ada bentuk. bener. Iya. Ada. Beda-beda. Kalau yang di Bangkok? Ah? Kalau yang di Bangkok? Yang di Bangkok. Misalnya di Bangkok gimana? Serem lagi sih ada. Gue nggak tahu tuh di Bangkok Ngeri, gimana tapi- tuh. Tapi gua ngeri nggak tahu di itu. Bangkok. Kalau yang bonek apa namanya ada juga kan yang boneka dulu ya. taruh di boneka gitu-gitu. Kalau di Boneka juga ada. Ada. Jadi dia tuh kayak katanya ini tapi ilegal mereka. Jadi katanya ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang baru meninggal karena kehamilan gitu ya, itu digali lagi terus diambil air apa sih air dari mayat itu dipakai buat ditaruh di bonekanya. Itu black magic sih katanya. Tapi itu beda lagi konteksnya ya. Beda. Iya, iya, iya. Itu Itu- memang dicari banget. Bener. Gak wajar. Oke. Oke. Apa? Belum oke. Tiba-tiba ngerujak dibilang oke. Iya katanya mau ngerujak. Kenapa sih hari ini Bukan. episode ini? Soalnya kalau yang sekarang ini kan kita sudah tahu kita kedatangan Sarah. Tapi Ya. sebentar lagi ada orang yang mau datang. Ini katanya seseorang ini adalah datang dari masa iya. Masa iya? Masa iya? Ya. Masa gitu? Masa iya? Di mana dong Pak? Tolong. Masa depan? Dari masa apa Pak? Masa gitu? Masa lalu? Masa lalu katanya. Coba yuk tolong Penjaga? Jaga. Halo? layan. Aduh, Layan, silakan. Siapa? males banget. Belum pernah loh gue lihat beginian bukannya takut pengen muntah gue. Kuntilanak sih bingung mau nakutin yang Siapa Anda? Kenalkan diri Anda. Saya Wow. gadis. Oh gadis. gadis. Wah marah nih gadis kayak gini. Jangan gitu gak, takut ini. Masa gadis tuh cantik loh. Ya, maaf gadis ya. Gadis mana sih gadis, maaf. Ayah. Iya gadis tuh cantik rambutnya tuh panjang. Iya. Tapi bilang dong ini gadis yang beda Iya. gitu. Kuntilanak mau bawa rotan dah? Kalau aja borotan. Iya. Beneran ini. Ini pipinya varises ya? Kurang berapa lama nggak tidur sih mas? Mbak. Sebulan. Oh, sebulan. Lo kuntilanak baru ya? Baru magang sih. Coba hahihi coba tes. Hehehe. Nggak gitu. Gitu. Coba dari hati dong. Aduh. Nah, bisa. Makin jelek. Makin jelek. Coba lagi. Ah, itu dia bagus. Ya gitu. Nah, itu aja. Ya udah, besok kamu ke pohon yang depan ya. Ya. Siap. Ada apa nih, Mbak? Gimana sih? Saya bawa untuk Nyai Sarah. Oh, lo ngeliat kemana sih? Nah itu dia tuh. Itu dia. Orang kata lebih serem itu. Iya. Orang kata lebih serem itu. Betul. Dibanding dandan ini lebih serem itu. Dia aja udah di alam yang beda, nggak tahu dia arahnya mau kemana. Iya. Oh ya nggak apa-apa. Ini paket buat aku. Ini untuk Nyai Sarah nih, udah pas nih aku lihat nih. Nah. Oh ya. Makasih ya. Udah pas ya. Thank you. Ini apa? Dibuka aja Bu. Buka aja, Bu. Oh ya. Ayo, sini. Nah, ini masih syuting. Ini buat aku. Seperti biasa, ngobrol-ngobrol. Buat Ini dari kamu nih. Ya iya dong. Iya dong, buat Sarah itu mah kali. Apaan sih? Ya. Rujak juga lah. Buka aja dulu. Heeh. Wah, kaget entah beneran. Sosok ngagetin orang. Walah, teman makan. Kayak si Huawa deh tadi gitu-gitu. Ayo Bu, apa tuh? Oh, ayam tahu. Cuma ayam doang sih takut. Kenapa Bu? Kenapa? Ada yang muncul. Masa lebih seram ayam sih? Oh, alah. Kenapa sih Bu? Sini kata sini. Boleh gua keluarin ya? Ini dulu. Boleh gua keluarin? Boleh keluarin dulu. Aduh apa sih nih? Nggak ada, aku pulang. Jangan dong, jangan. Jangan. Cerita Aku pulang, aku jadi tanaman. Ya bagus. Boleh. Udah cantik, lucu, stres lagi. Betul. Iya. Betul. Ini adalah
Ayam Suharti. Yes. Yang suaminya apa istrinya? Istrinya, kalau bagi dua sekarang. Ya betul. Ada apa Sarah ceritanya nih? Ada apa salah? Itu ada kepala ayam. Oh, ya ayam pasti ada kepalanya lah. Enggak, aku kan tumbuhan, aku tidak bisa bicara. Ayo, kamu harus ngaku kenapa kamu takut ini. Ayam ya palanya ayam, kalau Iya. ayam palanya charger baru kita takut. Iya. Masa ayam palanya mito? Ceritain kenapa lo takut sama kepala ayam? Kenapa? Nih aku jauhin deh, jadi biar kamu nyaman. Iya. Tuh, aku jauhin deh. Tanamannya tahu aja, kaget. Hah? Kaget kan, dia kan baru takut. Oh, iya juga. Sarah aja takut. Tadi namanya siapa Mbak? Kalau kepanjangannya kuntilanak. Oh, Kalau Oke. disingkat, jadi Apa? kon. Iya. dong, Guntur dong. Gadis nanya barusan sama aku. Kenapa? Kenapa dia jadi aku? Allah Akbar, ini gadis maaf nih. Takut bener loh Kak ini. Iya. Aku duduk aja ya biar. Oh iya juga. Sarah apa begini sini? Biar deh, aku aja. Iya. Ini bener gadis marah Kak. Iya. Gadis maaf ya, jangan itu sampai rumah ya, jangan ya. Dia nanya kenapa kok rambutnya jelek. Gadis ini kerja bener, sumpah. Emang gadis pakai kumis katanya gitu. Bu, Nanti kita saya ngomongin cukur, gadis. kepala ayam aja yuk. Ya, Oh iya ya, oke. Jadi kenapa kepala ayam ini? Ceritanya ada apa? Kenapa cerita apa Ini aku dari tadi kan nge-distract aja Ya, aku tahu Mana, makanya aku balikin dia ya. Kenapa? Ada apa dengan kepalanya? Ya karena aku takut sama ayam, guys. Oh gitu. Jadi kalau orang pada ayam dia udah duluan. Nggak bisa sebar Ruben kan kalau kaget ayam Iya. udah kabur. Jadi Misalnya makan, aku nggak bisa ada ceker sama kepalanya. oh Harus dipisah. Harus iya. dipisah, tapi jangan jauh-jauh. Kangen. Justru Sarah malah nggak takut dengan bentuk-bentuk yang Aneh-aneh. iya. Malah dia takut sama udah diungkep begini. Udah digoreng. Enak sih, tapi ada kepalanya. Ada pengalaman apa sih memangnya? Tutup deh. Ya dah ditutupin. Pengalamannya Sar? Nggak ada sih, cuman aku geli aja sama ayam. Waktu itu Oh. pernah, aku ke Cilacap, ya kan? Aku ke Cilacap terus udah serem-serem nih. Mbak Sarah, apa yang dirasakan? Kata siapa? Ini Mas Tukul. Oh. Oke Mas Tukul, ini aku lagi ngelihat ada sosok besar di depan aku. Tiba-tiba ayam terbang dari atas. ayam. Ayam terbang gitu, aku teriak terus aku lari ngacir. Terus Mas Tukul ketawa. Ya ada yang salah itu kuntilanak lu ngobrol pala ayam kabur. Ayam. Iya. Ayam. Ini dia ngomongnya halo. Ya, berarti dia emang nggak ada apa-apanya. Dibanding. Sini. Saya ini dikasih pala ayam, gua ngambil nasi. Emang lapar. Pala ayamnya. Iya. Lapar. Jadi ternyata kocak ya. Kocak banget. Bahwa dia nggak takut dengan lihat yang serem-serem, malah yang begini dia. Betul. Nah kalau ibu mau lihat aku deh. Oh, bisa mana dong? Lihat situ aja. Jangan Iya. Nah ini berarti kan dimanapun juga lo akan berinteraksi dengan mereka ya. Iya dimanapun dia Iya dong, ngeliat. iya kan, gitu. Dimana dia ngeliat. Terus ya ditanya capek apa enggak ya Sarah bilang ya capek. Tapi ya terkadang ya dia ada terus di sini. Mau sampai kapan lo mau berinteraksi dengan mereka terus? Jangan liatin gue. Jangan gini. Muka nunjuk. Mau sampai kapan? Ya aku nggak tahu. Iya. Sampai kapan ya pasti seumur hidup aku lah. Kalau misalnya suatu hari aku harus berhenti syuting, maksudnya udah tua gitu ya, berhenti syuting Diari Misteri Sarah, aku kan nggak bisa berhentiin apa yang aku punya. Ini kan udah bagian dari diri aku, maksud aku mau nolakin. Pernah sampai dapat ini nggak apa kesempatan ada orang lain yang minta tolong Sarah untuk ini ada apa sih di rumah gue? Ini gimana nih gue ngadepin kok kayaknya ada sesuatu yang bukan secara biasa gitu. Iya. Udah sampai bantu ke situ. Sering. Tuh. Iya. Cuman aku, kalau misalnya aku selalu bilang, tapi aku nggak praktek, jadi kayak cuman bantuin teman-teman aja gitu atau temannya teman gitu. Jadi kadang-kadang aku pernah bersihin gedung, Cleaning Detail, service. detail. bersihin. Nggak nanya makanya nih. Ya cleaning service bener, cleaning service. Tapi Jadi bersihan yang apa? Jadi bapaknya teman aku, sahabat aku itu pernah juga, terus pernah teman aku ada kiriman-kiriman gitu, 3 hari aku bantuin gitu. Tapi ya maksudnya aku jadinya sekarang ya senang aja karena kan ternyata berguna ya gitu. Aku bisa bantu orang lain gitu.
Terus ada misalnya kayak temannya teman, anaknya nangis terus, tapi udah nggak normal lah, karena udah 5 hari lewat gitu. Nangis Dia selalu nangis setiap kali kalau dimasukin ke kamar ini gitu. Oh, Terus spesifiknya cuma satu kamar itu aja. Tapi kan itu kamarnya dia gitu, emang kayaknya baru atau gimana. Terus akhirnya ternyata ada sesuatu, terus aku yang remove gitu. Oh berarti udah stepnya udah lebih luas lagi ya Diki ya. Nggak cuma sekedar dia bisa berkomunikasi, nggak cuma sekedar bisa dapat insight dari apa yang mereka pengen share ke Sarah gitu. Iya. Malah udah sifatnya udah jadi mau bantu orang untuk nolongin semampu Sarah. Iya, untuk bisa. sebisa aku. Caranya biasanya kamu gunakan untuk kayak ngusir itu segala macam dengan cara yang halus atau dengan cara yang bisa kayak kasar gitu, maksudnya kayak berantem deh sekalian lu keluar sono apa enggak? Jangan. Terus Maksudnya, pendekatan gitu. Tergantung sih ya. tergantung. Kalau ini di sebelah kamu bisa kamu usir nggak? Astagfirullahaladzim. Jadi saya bisa ngambil, Mas mau ambil mangkok ya? Iya. Benar banget. Sian, iya. Tadi kan Sarah sempat ngomong sama si gadis nih ya. Iya. Terus kan tadi Sarah bilang nanti si gadis yang asli itu benar apa cuma bercanda aja sih? Beneran. Gadis bilang sama aku, Orang kata, kok rambutnya gini. makanya bohong aja kalau dia kata ngomong, makanya kalau dia lagi Gadis ada di rumah soalnya dia sering ikut. Gadis tuh sering ikut. Nanti aku catok gadis ya. Enggak. Gadis rambutnya panjang. jadi kalau udah kagak demen diikutin Cakep lu beneran lu. Kalau makanya kalau apa-apa tuh ditanya dulu. Apa yang tadi Sarah lihat waktu pas komentar soal si gadis palsu ini terus Iya. tadi kamu bilang ada gadis yang aslinya gitu. Dia cuma bilang aku kan nggak kayak gitu. Iya. Ngomong. Iya, nggak mau dia disamain sama ini atau Enggak, aku orang gila loh gadis. Astagfirullahaladzim. Orang gila. Orang gila. Ada hal yang Sarah Dia sampai main-main. nggak sanggup dan nggak mampu untuk aduh nih kayaknya gue untuk ngadepin yang ini nih terlalu berat, terlalu serem, terlalu apa gitu. ada nggak Pernah iya yang kamu kayak wah dia nggak bisa nih, dia nggak mau nih masih Iya. kekeh nih. Maksudnya ngebantuin orang nih? Atau Iya, apapun ngebantuin itu ya? orang untuk ngusirin atau pergi. Pernah waktu dulu, kan aku sempat waktu itu tahun 2015 aku kan ikut Paranormal Societies gitu sama direkturnya itu teman aku, dia polisi di Amerika. Jadi aku sering punya apa ya, klien tapi itu aku ngelakuin itu gratis, jadi nggak sama sekali nggak ada bayaran. Jadi aku ngelakuin remote cleansing, jadi dari jarak jauh dulu pakai Skype. Oh. Jadi ada beberapa orang yang aku bantu, tapi mereka di Amerika semua. Dan terakhir itu ada dapat orang ini supir truk yang ada sesuatu yang jahat masuk di badannya. Itu aku nggak bisa. Aku nahan nangis, aku bilang aku minta maaf sekali karena ini udah di luar dari kemampuan aku. Jadi kamu butuh orang yang lebih paham. Jadi aku nyuruh dia, aku kontak teman aku untuk hubungin gereja yang bisa melakukan eksorsis. Karena itu harus jalurnya agak susah. Jadi mesti lapor di local clergy-nya dulu, baru nanti Persetujuan dulu. Iya, terus ada yang harus diisi gitu. Panjang. Mbak jangan ketiduran Mbak, ini lagi cerita. Oh ya, ada kenapa? Cerita kenapa? Iya iya. Iya. Jangan seperti itu dong. Enggak nyampe tisu doang. Oh, kirain ngambil jimat. Enggak, Iya. Gitu. Jadi Iya. emang kalau misalnya aku ngerasa di luar dari kemampuan aku aku nggak so tau lah. Demian itu ngelihat Sarah sekarang gimana? Dia cukup ini nggak kaget atau nggak? Udah deh lu bisa stop dulu nggak sih untuk nggak nerusin segala yang sekarang nih? Dulu itu sih, dulu yang waktu kejadian ini karena aku sampai dicekek kan. Jadi waktu lagi Skype dia sambil teriak bilang aku ngerasa kebakar nih, nggak suka sama kamu gitu. Aku ada tangan gede gitu nyekek aku. Iya. Dari situ dia bilang kayak nih kamu harus hati-hati dan harus belajar gimana caranya kontrol energi ini karena pasti kedepannya akan ketemu lagi, nggak mungkin kan? Maksudnya ada satu momen nggak kayak Mas? pasti nggak akan pasti ketemu lagi lah gitu. Mas Demian ngeliat ke Sarah kayaknya, aduh kesian banget sih namanya orang disayang ya. Mendingan Udah apa lu, stop? mendingan lu jadi sama gue deh kita Itu apa itu? Udah deh sama gue gitu, mendingan gitu aja Buka deh. bakery kue apa bikin kek jadi jangan dapat Iya, dari iya. lu. Enggak lagi. Kalau mau kita bikinin padepokan silat toh. Astagfirullahaladzim. Enggak lagi. Jadi dia pun oke-oke aja. Dia oke-oke aja. Kan malah sekarang dia yang kan produser sama
director dia malah kan bikin aplikasi DMS Plus. Jadi lanjutan dari si Diary Misteri Sarah, tapi ini horror cinematic universe. Jadi Mbak, di situ konten-kontennya horror. Iya, Mbak, ada yang mau ditanyain atau Iya. mau apa? Mau ngopi atau apa nih? Ini aku mau pindahan pohon dulu. Oh, Jangan digituin. Oh, katanya mau pulang. Saya mau pulang. Naik Gojek, naik. Oh, jadi bisa mulangin orang. Tidak, kalau mau pulang, pulangin orang. Mangga satu boleh nggak, Bang? Boleh. Tangannya Coba kotor. gigit. Ah, itu punya gadis. Allahu Akbar. Enggak bohong, makan. Kasih. Gua aja liat bentukan dia tuh pusing ya, apalagi liat bentukan yang Iya, sebenarnya jangan dandan aja udah serem. Iya. Apalagi Sian. dandan. besar. Tapi ya pada saat ada transformasi mereka masuk ke Sarah gitu, pas udah selesainya gitu Sarah rasanya apa? Capek. Kan udah kata tadi, itu tuh makan energi. Iya ya. Ya kan lupa Pak. Kita tadi makanya dia Itu makin kan sini makin katanya. kontrol ya iniannya, tenaganya karena makin tua juga kan dia makin ini itu. Makin draining ya, makin capek. Iya, makin capek, nggak kayak muda dulu. Tapi terjadi waktu itu, jadi gini, setiap kali aku buka komunikasi itu kan aku membiarkan mereka berbicara melalui aku. Tapi aku harus tetap kontrol. Cuman bahayanya tetap selalu ada yang lebih kuat mencoba untuk ngambil alih badan aku. Oh, Dan itu terjadi di Amerika, jadi aku digeser full, suaraku berubah. Itu aku dorong lagi, itu serem banget sih. Dan itu jadi perjalanan, maksudnya Ya udah berpengaruh lah gitu. Ya udah bikin video masak-masak aja deh Bu, apa kayak gitu. Diary Masak Sarah ya. Oke teman-teman, ketemu lagi di tutorial Diary Masak apa Sarah. Iya, boleh. apa Oh, ya. Diary Make Up Sarah. Iya, boleh. Pada capek-capek ini. atau tips-tips memilih casing handphone yang bagus versi Sarah gitu, yang kuat tahan banting. Pemilihan warnanya ya kakak-kakak semuanya jangan sampai salah loh. Ini lagi flashnya loh, tap-tap layarnya ya. Iya. Sekarang ya di check out ya guys. Sekarang. Boleh. Tuh. Kalau capek lo ngapain? Kalau kita kan capek, Iya. pergi, healing, Iya. apa. Kalau capek dan mereka selalu ada terus bersama dengan Iya. Sarah kan. Betul. Kalau capek terus lo ngapain? Kan pasti ada Jelas. kali lo terus. Kan aku capek nih, tiap hari juga aku capek. Heeh. Nah kalau misalnya aku capek ada manfaatnya kan, aku satu, mereka yang tidak punya suara bisa menyampaikan pesannya yang belum sempat tersampaikan. Yang kedua, apa yang disampaikan itu bisa menjadi pesan baik untuk yang mau belajar. Iya juga. Yang ketiga, pesannya mereka itu selalu menjadi pelajaran buat aku. Jadi capek sih itu. Capek tapi kan ada rasa yang aku nggak bisa jelasin apa. Karena banyak sekali yang Dia bisa menemukan banyak sekali yang DM aku juga letaknya di situ. bilang, Kak makasih karena episode ini aku nggak jadi mengakhiri hidupku, aku jadi memeriksakan diri ke dokter. Ada juga yang terima kasih aku berani untuk melangkah keluar dari hubungan toksik. Itu banyak banget. Jadi apa ya, kayak Jadi Sarah seperti perpanjangan tangan ya untuk bisa bantu orang-orang juga. medium aja, jadi medium aja. Bahkan ada Sarah Dix juga, itu kan fans aku ya. Iya. Mereka ikut komunitas gitu, cerita sendiri di depan aku. Setelah ngikutin beberapa episode dan belajar banyak juga, dia ini ada penyakit lah gitu. Tapi tadinya dia udah nyerah. Tapi akhirnya berani untuk memeriksakan. Akhirnya sekarang keadaannya membaik. Jadi kasih support support. buat orang-orang. Jadi sebenarnya membantu untuk menemukan kekuatan di dalam diri kita gitu. Energi kebaikan yang bikin Dia udah nggak bisa mikirin diri dia sendiri kapan gue pengen leye-leye, pengen seneng-seneng gitu. Jadi Karena aku penasaran healing dia apa kalau kamu kan mungkin sama keluarga ya, mungkin jalan-jalan segala macam. Aku ke disco, baru ke disco Wow. sekarang. Keren. Baru sekarang ke diskonya. Tadi katanya nggak suka ke Dulu. Oh sekarang. Oh dulu. Sekarang baru. Sekarang baru. Oh sekarang. Oh jadi. Tebulak. Oh kebalik. Tebulak, iya kembali. Oh iya. Suka naik meja juga nggak? Oh enggak. Oh enggak ya. Enggak ya. Nggak usah. Sarah terima kasih sekali. Thank you for having Mampir me. ke sini. Ini tepuk tangan dari teman-teman. Ada teman-teman dari Meruyung. Oh, Meruyung. Dari Meruyung. Terima kasih ya. Dekat Masjid Kuba Emas. Iya. Terus terang aja dari awal waktu kita dapat info Sarah mau datang, aduh gue paling stres karena Iya. ada apa nih? Iya. Takutnya Jadi- Ina, takutnya Ucrut, takutnya Betul. apa gitu kan. Tapi ternyata
Iya. Semenyenangkan ini loh ya. Makasih ya, Sarah, Kita ya. ngobrol ternyata Iya. bukan yang tentang dihantui hal-hal serem, ternyata banyak hikmah yang kita ambil. Sini nggak ada kan? Enggak. Nggak ada dong. Pokoknya selepas ini Sarah bakal ngasih tahu Yang lebih mengerikan tau nggak apa? Apa? Hati manusia. Oh, nggak apa-apa. Yang lebih ngeri lagi apa coba? Apa? Kepala ayam. dia takut sama layan. Bye-bye. Jangan lupa saksikan Ngerujak, Ngerupi, Ngajak-ngajak. Thank you, Sarah. Thank you.